subhanallah saya sempat berdiskusi dengan salah satu guru saya gitu kan tentang fenomena LGBT gitu kan, atau mungkin lesbian salah satunya. Ternyata fenomena LGBT atau lesbian itu juga tidak jauh dari urusan masalah di dalam kolbu atau hati seorang wanita khususnya. Jadi mudah-mudahan ini jadi semangat untuk kita untuk memperbaiki sih ya. Jadi ternyata wanita-wanita yang pada saat dia hamil itu dia penuh dengan kecemasan ya, penuh dengan kecemasan, penuh dengan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan, itu ternyata akan memicu satu kondisi di mana kelenjar adrenalnya ya, kelenjar yang memproduksi adrenalin gitu ya, itu akan stres gitu kan, stres lama-lama akhirnya yang terjadi adalah dominasi dari hormon laki-laki di pembentukan kelamin anak tadi. Maka ketika pembentukan kelamin anak tadi terjadi dan saat itu katakanlah blueprintnya itu katakanlah takdirnya Allah, anak itu akan menjadi perempuan, maka anak itu akan menjadi perempuan yang maskulin. Kebayang ya? Anak itu akan jadi perempuan yang maskulin dan nanti habitsnya dia ketika dia sudah lahir atau sudah besar nanti kecenderungan akan pergi ke lesbian. Jadi hati-hati saat hamil, jangan banyak cemas ya. Kalau bahasa Al-Qur'an adalah ya allazina tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Jadi yang lagi hamil itu apa tuh namanya? Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat Allah, pasrahkan semua sama Allah ya. Maka Allah akan urus semua. Ya, nanti kalau sudah banyak cerita cemas-cemas tadi, maka yang terjadi adalah kecemasan itu akan mengalir ya, terutama pada saat pembentukan kelamin ya, pada usia 4, 5, 6 ya. Pada usia 4, 5, 6 minggu atau bulan saya lupa, tapi 4, 5, 6 minggu nggak salah. Kita coba dilihat lagi, tapi di sini intinya adalah di situ ketika terjadi pembentukan kelamin dan waktu itu katakanlah dominasi dari hormon dari ibu tersebut adalah hormon laki-laki, dan kalau mau dibentuknya kelamin perempuan dengan takdir Allah, maka tadi anak perempuan itu kecenderungannya untuk berubah menjadi maskulin atau nanti dia akan berubah nauzubillah menjadi lesbian, dan itu terjadi. Jadi ini baru cerita pada satu titik yang sifatnya berdasar pada kolbu ya. Kita belum bahas yang lain gitu kan, kita belum bahas yang lain, terutama dari mineral defisiensi dan enzim atau mungkin bahan baku defisiensi dari enzim itu sendiri sudah Allah build up dalam tubuh manusia. Maka dalam Islam konsep utama kesehatan itu tidak bukan kita belajarnya dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah iza sholat jasadu kulhu wa iza fasadat fasad jasad kulhu, kata Nabi, bahwa tubuh manusia itu rajanya adalah kolbunya. Rajanya adalah kolbunya. Kalau dia baik, maka seluruh sistemnya pasti baik. Ya, seluruh sistemnya pasti bagus kalau dia baik. Tapi kalau dia bermasalah, maka seluruh sistemnya bermasalah. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.